Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone, and good afternoon, Mr. Andri. We are from Group 5, and today we will be presenting our material on the topic of semiotic dimension as part of our discourse analysis in translation assignment. So, before we begin, please allow us to introduce ourselves. My name is Afifa Mutiara Safitri. My name is Dara Puspitasari. My name is Carlina. And my name is Winarni. Okay, the first is about semiotic dimension in translation. Semiotic dimension in translation is an approach that view language as a system of sign. Jadi, maksudnya ini adalah dalam penerjemahan melihat bahasa sebagai kumpulan tanda. Nah, maksudnya itu setiap ada kata, frasa, atau teks itu memiliki makna yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi bergantung pada konteksnya. Nah, di sini ada salah satu ahli yang kami kutip yang menjelaskan bahwa penerjemahan adalah proses mengubah tanda dari satu sistem ke sistem lain. Nah, ada 3 bagian utama dari semiotic dimension. Yang pertama itu adalah sign atau tanda, seperti kata ataupun simbolnya, kemudian ada objeknya, dan yang berikutnya itu adalah interpretasi atau makna yang dipahami oleh pembaca. Di sini ada sebuah contoh yaitu white flag, yang mana sign-nya atau tandanya itu adalah white flag, objeknya adalah white, di mana warna dari benderanya, dan maknanya itu adalah simbol. Yang mana kita biasanya translasikan atau terjemahkan itu merupakan bendera putih, tapi ini memiliki makna yang lain, yaitu tanda menyerah. Next slide. Yang berikutnya mengenai texture and textuality. Next slide. Okay, the first about texture. Texture refers to the network of cohesive relation that make a text unified and meaningful by Holiday and Hassan. Jadi, texture ini adalah hubungan antar bagian dalam teks yang membuat teks tersebut menyatu ataupun mudah dipahami. Jadi nantinya itu antara kata atau kalimat itu memiliki keterkaitan. Nah, di sini ada beberapa tipe dari kohesi dalam texture. Yang pertama itu adalah referensi, yang kedua adalah substitution atau pengganti, kemudian ada ellipsis atau penghilangan, berikutnya ada conjunction atau konjungsi atau penghubung, yang berikutnya dan terakhir ini adalah lexical cohesion atau kohesi leksikal. Next slide. Nah, di sini kami mengambil contoh untuk texture. Sarah lost her bag. She was very sad because of it. Yang kita terjemahkan, Sarah kehilangan tasnya. Dia sangat sedih karena hal itu. Nah, apabila dianalisis, she ataupun dia di kalimat yang kedua menjelaskan Sarah, it menjelaskan objek ataupun tasnya. Nah, yang berikutnya ini adalah because atau karena. Itu menjelaskan hubungan sebab akibat. Next. Yang berikutnya mengenai textuality. Textuality refers to the quality that makes a text meaningful and communicative. Jadi maksudnya di sini adalah kualitas yang membuat sebuah teks menjadi bermakna bisa dipahami dengan baik. Di sini ada 7 standar dari textuality. Yang pertama ini adalah kohesi atau keterkaitan antar kalimat atau kata. Yang berikutnya adalah coherence atau hubungan makna yang logis antar kalimat. Yang kedua, intentionality. Yang berikutnya ada acceptability, kemudian informatively. Berikutnya situationality and intertextuality. Next slide. Nah, untuk contoh dari textuality, it was raining heavily, the match was cancelled. Artinya hujan turun sangat deras,
pertandingan dibatalkan. Jadi ada hubungan antara kalimat pertama dan juga kalimat kedua. Yang berikutnya ada textual scale and translation units. Next slide. Textual scale is referred to the different level of linguistic units involved in translation. Nah, jadi maksudnya adalah tingkatan dalam penerjemahan yang bisa menunjukkan bahwa makna enggak selalu bisa dipahami hanya dari satu kata, tapi kita juga harus melihat kata yang berikutnya atau konteks yang lebih luas. Seperti he broke the ice. Kalau kita artikan per kata, itu dia memecahkan es, tapi menurut text level atau idiomatic meaning yang lainnya, itu artinya tuh dia mencairkan suasana, bukan dia memecahkan es, seperti itu. Next slide. Yang berikutnya adalah translation unit. It is the smallest segment of a text that can be translated meaningfully by Newmark. Nah, jadi untuk textual scale, textual unit ini ada beberapa level. Yang pertama word level, kemudian ada phrase atau clausal level, ada sentence level, dan juga ada text level. Nah, jadi kalau translation unit ini itu bagian terkecil dari teks yang masih bisa diterjemahkan secara bermakna atau memiliki makna, seperti itu. Next. Oke, untuk selanjutnya cohesion in translation. Cohesion it refers to the semantic relationship that connect elements within a text, creating unity and coherence. Ya, di mana cohesion adalah hubungan antar bagian dalam sebuah teks yang membuat teks itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan mudah dipahami. Nah, di sini ada menurut Halliday and Hasan pada tahun 1976, yang itu cohesion adalah alat bahasa yang menghubungkan satu bagian teks dengan bagian yang lainnya. Sampelnya ada John is my friend, he's very kind. Nah, di sini adalah kata he merujuk untuk si John, jadi dapat menghubungkan kalimatnya. Types of cohesion, itu ada dua jenis dari cohesion, ada grammatical cohesion and lexical cohesion. Grammatical cohesion adalah cohesion achieved through grammatical structures such as reference, substitution, ellipsis, and conjunction. Yang dimana grammatical cohesion adalah menggunakan struktur grammar seperti pronoun, conjunction, dan lain-lainnya. Seperti contohnya, Annie bought a book she read it every day. Yang dimana itu kata she dan it mengacu kepada Annie dan bukunya. Lexical cohesion, relationship between words in a text, including repetition, synonym, antonym, and collocation. Itu hubungan dengan kata-kata seperti pengulangan, sinonim, atau kata yang sering muncul bersama. Nah, di sini contohnya ada the boy lost his bag. The boy was very sad. Yang dimana kata boy itu diulang-ulang untuk menjaga fokus ceritanya. Next ada cohesion shift in translation. Berarti tadi types of cohesion ada 4. Ini yang ketiga yaitu cohesion shift in translation. Cohesion is not always directly preserved, leading to what is known as cohesion shift. Itu dalam penerjemahan cohesion kadang berubah disebut dengan cohesion shift. Nah, di sini penerjemah bisa mengganti bentuk cohesion supaya menjadi lebih jelas dan lebih natural dalam bahasa targetnya. For example, he went home after that. Nah, di sini bisa jadi menjadi after that incident, he went home, yang dimana menjadi konteksnya supaya menjadi lebih jelas. Yang keempat ada the role of cohesion in translation equality. Nah, cohesion plays a crucial role
in determining translation quality, yaitu quality. Example post question. Oke, example of question yaitu contohnya ada Lisa has a cat, it's a very good. Nah, the cat likes milk. Nah, diterjemahkan menjadi Lisa memiliki seekor kucing. Nah, kucing itu sangat lucu dan kucing tersebut suka susu. Nah, di sini kata it diganti menjadi kata kucing itu supaya menjadi lebih jelas. Yang ini menunjukkan perubahan dari pronoun ke repetition untuk menjaga kejelasannya. Next ada thematic and information structure in translation. Okay. Thematic structure. Now, according to Elsevier, 2017, thematic structure plays a significant role in determining how information is presented and interpreted in a text. Itu thematic structure adalah cara informasi disusun dalam kalimat. Okay. Ya, di mana ada theme and rem. Nah, theme adalah bagian dari awal topik, sedangkan rem adalah informasi tambahan. Contohnya, itu ada the teacher explain the lesson clearly, yang dimana the teacher sebagai theme-nya, nah, explain the lesson clearly sebagai rem. Nah, in translation, change in the position of theme may affect the focus and meaning of the sentence, making it important for translator to preserve or appropriately adjust thematic structure, yaitu di mana dalam translation, posisi ini bisa berubah dalam mempengaruhi maknanya. Next, ada information structure, yaitu it refers to how information is organized according to its communicative value with a sentence. Itu informasi struktur adalah bagaimana informasi diatur dalam kalimat. Nah, biasanya mengikuti pola dari informasi lama menjadi informasi baru. Example, Rina bought a bag. The bag is expensive. Itu kata the bag menjadi informasi yang sudah dikenal di kalimat keduanya. Next, key elements of information structure. Nah, yang pertama ada information flow. Ya, information flow adalah alur informasi dari lama menjadi ke baru. Two, information focus. Information focus refers to the part of the sentence that is emphasized, yaitu di mana bagian yang paling ditekankan. And three, topic comment. Ya, yang ketiga ada topic comment, yaitu topic comment structure divides a sentence into what is being talked about topic and what is said about its comment. And this structure contributes to clarity and organization in discourse, yang mana ini fokus dengan topik dan penjelasannya. Semua ini membantu dalam membuat teks lebih menjadi jelas dan mudah dipahami. Ada and the last change in translation. Change might include shift in time position, transformation between active and passive voice, and stylistic adjustment. Yaitu dalam proses penerjemahan sering terjadi perubahan atau penyusunan struktur kalimat. Nah, perubahan yang terjadi adalah perubahan posisi tema, theme, perubahan dari aktif ke pasif atau sebaliknya. Penyusunan gaya bahasa atau stylistic. Nah, example ada the book was written by John. Nah, bisa diterjemahkan menjadi John menulis buku itu. Nah, agar hasil terjemahannya lebih natural, sesuai dengan bahasa sasarannya tanpa mengubah makna aslinya. Nah, relationship between thematic structure and cohesion. The thematic structure and cohesion are closely related in creating coherent text. Yaitu subtema dan kohesi saling berkaitan untuk membuat teks menjadi terpadu. Nah, example of information structure analysis. Yeah. Source text: a man entered the room, the man looked nervous. Jadi di sini contohnya ada
perubahan informasi dalam teks. Itu kan source text-nya a man but the man berikutnya first. Nah, target text-nya jadi seorang pria memasuki ruangan pria itu terlihat gugup. Nah, analisisnya kalimat pertama a man itu sebagai informasi barunya. Nah, kalimat kedua dari kata the man itu sebagai informasi lama yang sudah disebut sebelumnya. Nah, di sini informasi dalam teks bergerak dari baru menjadi yang dikenal, yang dari baru menjadi dikenal sehingga teks terasa lebih alami dan mudah dipahami. Nah, jadi kesimpulannya ya dalam penerjemahan perubahan struktur itu normal dan diperlukan agar teks tetap padu, jelas, dan sesuai dengan bahasa sasarannya. Transitivity in translation. Next slide. Transitivity, according to SPL, transitivity is part of the ideational experiential meta function which represent human experience in language. Three main components. Number one, process or the verb or action. Number two, participant, people or things involved. And then circumstance, times, place, or manner. In translation, transitivity is crucial because it affects how meaning and experience are transferred from the source text to the target text. Nah, jadi tuh transitivity itu adalah bagian dari teori SPL yang menjelaskan bagaimana pengalaman manusia disampaikan dalam bahasa. Nah, terdiri itu dari ada proses atau tindakan, terus ada partisipan atau pelaku, ada circumstance itu keterangan, contohnya itu waktu, tempat, dan cara. Nah, dalam penerjemah ini itu penting untuk menjaga makna tetap sama. Next slide. Types of transitivity process. Di sini ada tipe dari transitivity, ada 6 tipe. Yang pertama itu ada material. Material itu tindakan fisik. Nah, contohnya itu she write a letter. Terus ada number 2, itu ada mental. Mental itu pikiran atau feelings, atau perasaan. Nah, jadi itu suka atau berpikir kan. Nah, contohnya ada he likes music. Nah, terus ada yang ketiga, relational, keadaan atau kepemilikan. Contohnya itu she is a teacher. Nah, number 4, verbal atau berbicara itu contohnya he said something. Number 5, behavioral, itu perilaku atau tertawa. Itu contohnya silogo. Terus number 6 ada existential, itu keberadaan atau ada. There is a problem. Next slide. Next slide. Okay, transitivity shift. A transitivity shift occurs when the structure of a clause changes during translation. Types of shift. Number 1, process shift, material, relational. Number 2, participant, actor becomes goal. Number 3, circumstance, time or place, detail, add or remove. Next slide. Importance of transitivity in translation. Number 1, maintaining meanings equivalence. Number 2, ideological and stylistic effects. Number 3, ada cultural adaptation. And next slide.
Modality in translation. Next slide. Now, modality, it refers to the experience of a speaker, attitude, judgment, or degree of certainty toward a proposition. Nah, jadi modality itu menunjukkan sikap atau tingkat kepastian. Nah, di sini ada typical express. Number 1, possibility. Number 2, necessity. Number 3, obligation. Number 4, probability. And then permission. Nah, next slide. Di sini ada types of modality. Number 1, epistemic modality express degree of certainty or probability relate to knowledge and belief. Example, sis might come, he must be tired. Number 2, genetic modality expression, obligation, permission, or necessity related to rules that is and social norms. Example, you must finish your work, you may leave now. These meaning are often relation to modal verbs must, may, can, should, adverb probably, possibly, and adjective certainly and likely. Next slide. The next slide is semiotic and multimodality. The next slide. Semiotic. Semiotic, the study of signs and their meaning, while multimodality as an approach that recognizes that communicate occurs through multiple models. Seperti text, image, sound, layout, color, and gesture. Jadi itu ada modal yang berbentuk dari teks, gambar, suara, warna, ataupun gerakan. The next slide. Nah, selanjutnya ada multimodality. The use of several models of communication, image, sound, layout, gesture, and written text simultaneously within a single communicative event or text. Jadi komunikasi itu nggak hanya bisa lewat teks, tapi bisa juga lewat gambar, suara, tata letak, ataupun warna. The next slide. Nah, di sini ada tips and categories. Visual mode. Jadi kalau visual itu bisa melalui warna, topografi, gambar, ataupun icon-icon. Nah, ada juga audio mode. Music, intonation, and sound effect. Jadi bisa dari musik, intonasi suara yang kita ucapkan, ataupun efek dari musik ataupun suara. Yang terakhir ada spatial mode. Page layout or the positioning of object within a video. Jadi objek gambar yang ada di dalam video. The next slide. Example in translation. When translating is a comic, a translator does not only focus on the text within the speech bubble. Example, if there is a sound effect boom, written in large, sharp, and red font, it signifies a loud explosion. Jadi di dalam menerjemahkan komik, jika ada tulisan boom dengan font merah besar yang tajam,
penerjemah itu harus mempertahankan kesan visual tersebut itu agar efek dramatisnya itu ledakannya tidak hilang. Nah, fungsinya itu membantu menyampaikan makna yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. The next slide. Intertextuality. The next slide. A concept that states that every text network or mosaic that refers to other pre-existing text by Julia Kristeva. Jadi konsep itu bahwa sebuah teks itu selalu berhubungan dengan teks lain yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia saling berketergantungan ya dalam setiap teks. Di sini ada tipe dan kategorinya. Dari explicit intertextuality ataupun implicit intertextuality. Itu dia direct quotes, referensi nama yang famous atau di dalam buku itu. Untuk implicitnya itu dia ada memparodikan yang sebelumnya ataupun di subtitle. The next slide. Nah, example di sini contohnya the phrase to be or not to be in a modern novel is a powerful allusion to Shakespeare's work. Jadi di sini penerjemah itu menyampaikan itu target audiensnya itu yang familiar, yang sebelumnya itu udah pernah ada di cerita-cerita sebelumnya. The next slide. Selanjutnya ada paratext in translation. The next slide. Nah, paratext in translation, element that surround the main text and serve as a threshold for interpretation. This theory was developed by Jared Ginnett. Jadi, elemen di sekitar teks utama itu yang membantu pembaca memahami isi buku atau karya tersebut. Nah, di sini ada types and categories. Yang pertama ada pretext elements contained within the book or work itself. Jadi ada di dalam buku. Examples-nya itu ada title, preface, footnotes, table of contents. Itu bisa jadi judul, kata pengantar, atau catatan kaki. Yang kedua itu ada epitext. Elements located outside the books but still relate to it. Example, author interview, critic review, promotional material. Itu ada di luar buku biasanya seperti kayak wawancara penulis atau ulasan kritikus. The next slide. Nah, example-nya di situ in translation-nya, translator often become the author of new paratext. Jadi example, translator not when a cultural theme has not direct equivalent, the translation at footnote at the bottom of the page. Jadi fungsinya itu penerjemah sering membuat parateks itu baru berupa catatan penerjemah. Jadi untuk menjelaskan istilah budaya yang sulit agar pembaca itu tidak bingung. Jadi menerjemahkan itu bukan sekadar mengganti kata, tapi juga memindahkan rasa, modalitas, visual atau multimodalitas, intertekstual atau referensi budaya, dan konteks pendukung atau parateks dari satu bahasa ke bahasa lainnya.
Oke, dan yang terakhir ini mengenai summary comparison-nya dari materi semiotic dimension ini. Di sini ada 3 konsep utama, yaitu ada semiotik atau multimodality, kemudian intertextuality, kemudian ada yang terakhir parateks. Nah, di sini ada eh, hal-hal utama ya yang ada di semiotik yang sudah dijelaskan juga beberapa tadi. Nah, jadi eh untuk semiotik atau multimodality ini berfokusnya itu pada hubungan antara teks dan juga dengan elemen lain seperti gambar atau suara. Nah, untuk contohnya itu dalam terjemahan seperti membantu menjaga keseimbangan antara verbal atau kata-kata dan juga visual. Yang berikutnya ini adalah intertextuality, yaitu fokus pada hubungan antara satu teks dengan teks lainnya. Jadi ini memastikan referensi atau kutipan dari teks lain itu tetap tersampaikan dengan baik. Dan untuk yang terakhir ini adalah parateks, itu berfokus pada hubungan antara teks utama dengan elemen pendukung seperti catatan kaki, referensi, dan juga yang lain-lainnya. Jadi ini agar pembaca lebih mudah dalam memahami isi teks tersebut. Nah, itu ada beberapa hal utama ya yang ada dalam semiotic dimension. Itu seperti yang sudah dijelaskan. Okay, that's all from our group. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.